Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk membahas tafsir Al-Qur'an dari surah Al-Ahqaf ayat 31 sampai ayat 32 nggih. Yang tadi Bapak Ibu sampun sudah dibaca ya Bapak Ibu? Ya, baik. Mari kita perhatikan ayat 31 ya. Ini adalah perkataan jin ya. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan waktu itu Rasul sedang sholat subuh. Jadi sedang sholat subuh di suatu lembah Nakhlah namanya, yang berada di antara Makkah dan Thaif. Waktu itu Rasul fi sholati subhi bi batni Nakhlah baina Makkah wa Thaif. Lalu datanglah jin mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan memang biasanya Rasul kalau sholat subuh itu Bapak Ibu membaca surah yang agak panjang-panjang ya. Baina sittina ila mi'ati ayat, antara 60 sampai 100 ayat. Makanya sholat subuh itu di dalam Al-Qur'an disebut Qur'an ya. Sholat subuh itu sebut Qur'an. Kita bisa baca misalnya di dalam Al-Qur'an ada ayat berbunyi aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nah, yang lain disebut sholat, tapi khusus sholat subuh disebut wa qur'anal fajr. Nah itu. Jadi Allah bahkan menyebut subuh itu sebagai qur'anal fajr. Nah, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Apa makna Quran di situ? Nah, kalau Bapak Ibu buka ya surah Al-Isra ayat 78, bisa Bapak Ibu perhatikan itu ya. Jadi kata Al-Qur'an, kata Quran di situ artinya salat. Silakan dibuka tuh. Surah Al-Isra ayat 78. Al-Isra itu surah keberapa? 17 ya. Ayat 78. Nah, terus wa Qur'anal fajr. Nah, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, coba perhatikan oleh Bapak Ibu ya. Salat subuh Allah sebut dengan kata Quran. Disebut Quran. Kok kenapa enggak salat? Enggak ila ghasaqil laili wa salatal fajr. Inna salatal fajri kana mashhuda. Kok enggak disebut inna salatal fajri kana mashhuda? Nah, ini kekhususan salat subuh. Para ulama mengatakan, menjelaskan, karena pada salat subuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperbanyak baca Al-Qur'an sampai Allah menyebutnya Qur'anal Fajr. Nah, disitulah jin
para jin itu datang, tapi tidak banyak. Yang datang itu kalau kita baca di ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-29-nya disebutkan wa id sarrafna ilaika nafaran minal jin. Nah, kata nafar itu maknanya al-adad dunal asra. Al-adad dunal asra. Bilangan yang kurang dari 10. Kalau kita dengar nafar, kata nafaro, itu adalah min sadatihim wa min asrafi al-jin wa sadatihim. Jadi para pemimpin jin itu yang datang, ya jin yang paling mulia di antara mereka, tokoh-tokohnya datang mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan mereka saling mengatakan, ya ansitu, kan gitu ya. Qalu ansitu. Mereka berkata, dengarkanlah. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian setelah mereka mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW, mereka menyampaikan kepada kaumnya bahwa mereka mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, supaya ada pada ayat 30-nya ya, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yahdi ilal haq wa ila thoriqim mustaqim, yang memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Itu jin. Jin mengakui tentang kebenaran Al-Quran. Nah, lalu pada ayat 31 itu lanjutannya, mereka berkata kepada kaumnya, ya kaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, ya, jawablah seruan da'i Allah. Da'i Allah maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyeru supaya kembali kepada Allah. Itu. Jadi jin kepada sesama jin berdakwah. Jin saja berdakwah gitu ya. Menyampaikan kepada kaumnya, jawablah seruan ya, orang yang menyeru kepada Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aminu bihi, dan berimanlah kalian kepadanya. Nah, itu sekalian. Jadi mereka disuruh untuk menjawab seruan Nabi Muhammad. Apa itu? Min tauhidillahi ta'ala wa ta'atihi wa aminu bi umumi risalatihi wa bi kulli ma ja'a bihi minal huda wa dinil haq. Supaya para jin itu mentauhidkan Allah Ta'ala, taat kepada Allah, beriman dengan keumuman risalah beliau, yaitu risalah Nabi Muhammad SAW, dan beriman pula kepada seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari petunjuk, dari kebenaran. Nah, itu. Lalu apa manfaatnya? Apa balasannya? Mereka mengatakan kepada kaumnya, yaghfir lakum min dzunubikum. Yaghfir lakum min dzunubikum. Maka Allah akan mengampuni ya, dosa-dosa kalian. Itu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan wa yujirkum min azabin alim. Apa itu yujirkum? Yujirkum itu memelihara kalian dari azab yang pedih. Yang dalam sholat subuh atau sholat maghrib, Rasul mengajarkan kepada kita doa ya. Di antara rangkaian zikir ba'da sholat fardu itu, khusus ba'da maghrib dan subuh ada tambahan Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali, sab'u marratin ya. Khusus ba'da subuh. Kalau ba'da maghrib ada tambahan Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Nah, wa yujir itu dari kata ajara ya. Jadi memelihara kita dari siksa azab yang pedih tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dengan kalian beriman atau menjawab seruan Nabi Muhammad SAW, ini jin kepada jin ya, mereka mengatakan demikian. Maka kalian
akan diampuni dosa-dosa kalian dan kalian akan dijaga dari siksa api neraka azab yang pedih. Itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, wa yujirkum min azabin alim. Para ulama berbeda pendapat terkait apakah jin itu masuk surga atau tidak. Nah, ini. Hal mu'minu al-jin yadkhuluna al-jannata aula. Itu diskusi yang pernah terjadi ya, dulu di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah jin itu kan sama, dia kena taklif syara ya, kena beban syariat. Sebagaimana Allah terangkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, inna khalaqna wa ma khalaqtul jinna ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan itu ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah. Jin itu sama persis seperti manusia mukallaf. Mukallaf itu terbebani dengan beban-beban syariat. Jika manusia ada yang kafir, ada yang mukmin, demikian pula dengan jin. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, kalau yang kafir jelas mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sebagaimana manusia. Tapi kalau yang mukmin itu bagaimana? Apakah mereka masuk surga? Sebagian ulama diterangkan dalam tafsir Aisyarut Tafasir oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Nah, ikhtalafa fi hal mu'minul jin yadkhuluna al-jannata aula. Para ulama beda pendapat, apakah jin yang beriman masuk surga atau tidak? Pendapat pertama Abu Hanifah ya, yang dicenderungi oleh Abu Hanifah termasuk oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata mereka, ya, jin itu, ya, bisa lihat, dia satu, kalau dia beriman, dia beramal soleh, maka pahala yang mereka dapatkan adalah an yanju minan nari faqat summa yakununa turaba kasairi al hayawan. Ini pendapat pertama. Jin itu kalau dia beriman, pahala mereka selamat dari siksa api neraka, kemudian mereka akan menjadi debu sebagaimana hewan. Itu jin menurut Abu Hanifah dan Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Akan jadi hewan. Kenapa? Nah, mereka akan menjadi hewan karena mereka ini, ya, Bapak sekalian, bagian daripada iblis, jin itu. Jadi mereka tidak masuk surga, tapi dipelihara atau dijaga oleh Allah Ta'ala dari azab yang pedih. Nah, itu sebabnya kenapa jin dianggap dia tidak akan masuk surga. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, alasannya tadi karena jin itu adalah bagian daripada iblis, syaitan yang, ya, tidak bisa dilihat. Itu. Nah, dalil mereka adalah surah Al-Ahqaf ayat 30 ini. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim. Itulah pahala yang akan mereka dapatkan sekalian. Azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalilnya ini kata mereka. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa jin juga sama masuk surga. Jin juga sama masuk surga berdasarkan keumuman ayat Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 19 yang sudah kita lewati. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 19, Bapak Ibu bisa buka kembali itu ya, dikatakan walikullin darajatun mimma amilu. Nah, jadi setiap jin dan manusia itu mereka akan mendapatkan, ya, derajat yang tinggi dari apa yang mereka kerjakan. Nah, dari apa yang mereka kerjakan, wali yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Nah, dan Allah akan
ya, memenuhi apa yang telah mereka kerjakan, ya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi siapapun yang beramal soleh, baik jin maupun manusia, itu Allah pasti akan balas dan tidak akan dizolimi. Itu dalilnya, kata sebagian ulama. Nah, yang berkata demikian diantaranya adalah para ulama mazhab Malikiyah dan mazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan jin juga sama masuk surga. Apalagi di dalam surah Al-Insan. Ya. Dalam surah Al-Insan ada ayat yang berbunyi lam yatmishunna insun qablahum walajan. Jadi ya, mereka yang masuk surga itu akan mendapatkan bidadari yang belum pernah disentuh oleh manusia sebelumnya maupun oleh jin. Nah, mafhum ayat ini berarti jin dan manusia itu masing-masing akan mendapatkan bidadari yang masih suci, ya, belum pernah disentuh oleh siapapun, baik oleh kalangan manusia maupun oleh kalangan jin. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa jin juga masuk surga gitu. Apalagi banyak ayat diulang-ulang dalam surah Al-Insan itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuh kalau ibu baca, Bapak Ibu baca, memang kalau baca terjemahannya nggak kerasa tuh kalau itu untuk jin dan manusia. Kalau Bapak Ibu buka surah Al-Insan, ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba buka tuh. Surah Ar-Rahman. Itu surah Ar-Rahman. Banyak itu diulang-ulang sampai berapa kali? 31 kali kan? Coba Bapak Ibu lihat terjemahnya apa? Nikmat, ya, Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Begitu bunyinya. Kamu, ya. Coba Bapak Ibu kerasa nggak? Apa yang ada di benak kita saat membaca, terjemahnya? Terjemahnya. Nggak kerasa kan kalau ayat itu sebenarnya untuk jin dan manusia kan? Kita ngerasa hanya untuk kita kan? Betul atau tidak? Iya, kalau kita hanya baca terjemahnya. Karena di situ kamu aja kan? Coba Bapak Ibu mikirnya ketika membaca kata kamu, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Mu-nya siapa? Kalau kita hanya baca terjemahan, manusia kan? Padahal kalau kita baca teks aslinya yang berbahasa Arab, itu jelas menunjukkan ya fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma itu dua. Ya, jin dan manusia. Tukadziban itu fi'il mudhari yang fa'ilnya juga dua. Tukadzibani, kalian berdua dustakan. Siapa yang dimaksud kalian berdua di sini? Jin dan manusia. Nah, berdasarkan beberapa ayat ini menunjukkan bahwa jin juga masuk surga yang mukminnya. Tapi tadi sebagian ulama lain mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ini ya yang kami sampaikan dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, la yadkhulu mu'minu al-jinni al-jannah. Jin yang beriman itu tidak masuk surga. La yadkhulu, tidak masuk surga, mu'minu al-jin, jin yang beriman al-jannah. Tidak masuk surga. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa alasannya? Li'annahum min dzurriyyati iblis. Karena jin itu dari keturunan iblis. Nah, maka sama, mereka punya sifat sama yang tidak bisa dilihat.
Wala tadkhulu dzurriyyatu iblis al-jannah, kata Abdullah bin Abbas. Dan anak keturunan iblis mereka tidak masuk surga. Tapi kata Ibnu Katsir, wal haq, yang benar, anna mu'minihim, ya, kamu minil ins yadkhulunal jannata. Sesungguhnya orang jin yang beriman sama seperti manusia yang beriman. Ini kata Ibnu Katsir ya, beliau komentar setelah menyampaikan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi yang benar, kalangan beriman dari jin sama dengan kalangan beriman dari manusia. Mereka masuk surga. Sebagaimana disampaikan oleh jama'atun minas salaf, ya, oleh jamaah dari ulama salaf. Nah, dalilnya mana tadi? Beliau mengajukan dalil dari surah Al-Insan yang tadi sudah kita bacakan. Bapak sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Hanya saja bedanya, nah nanti ada keterangan. Bedanya, kalau jin itu mereka masuk surga, tapi tidak di dalam, tapi di luar surga, di emperan surga. Tapi menikmati, mereka menikmati nikmat-nikmat surga, hanya saja tidak di bagian dalam, ya, di pinggir-pinggir surga. Nah itu. Jadi dikatakan sekalian, wa innama yakununa fi raddiha wa haulaha wa fi arja'iha. Nah, jadi jin memang masuk surga. Ini kata siapa? Dari riwayat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengatakan, annahum la yadkhuluna, ya, bihabwahatil jannah wa innama yakununa fi raddiha wa hauliha wa fi arja'iha. Jadi jin itu enggak masuk ke dalam surga, ya, di tengah-tengah surga, tapi mereka ada di sekitaran surga, di pinggir-pinggir surga. Nah, itu. Terus ada juga yang mengatakan, ya, jin annahum fil jannati yarahum banu Adam. Jadi jin itu ada yang mengatakan, wa minan nasi man za'ama annahum fil jannah yarahum banu Adam wala yarawna bani Adam. Jin di surga itu bisa melihat manusia, tapi manusia tidak melihat jin. Sama seperti kita di dunia ini. Sama kehidupannya sama. Tapi mereka tadi di surganya hanya di sekitaran surga, di bahasa kitanya emperan surga lah, ya. Nah ini, yang di dalam itu manusia. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, tapi maaf, ada yang mengatakan jadi yang kebalik, yang justru jin itu bisa dilihat oleh manusia, maaf. Wala yarawna bani Adam, dan jin tidak bisa melihat manusia. Bi aksi makanu alaihi fidari dunia, kebalikan dengan saat mereka hidup di dunia. Manusia bisa lihat jin, tapi jin tidak bisa lihat manusia. Di surga nanti seperti itu. Ya, ini kata Ibnu Katsir, ada yang mengatakan demikian, ya. Jadi bi aksi makanu alaihi fidari dunia, berkebalikan dengan apa yang dulu terjadi di dunia. Ada juga yang mengatakan jin itu la yakuluna fil jannati wa la yasrabun. Tidak makan, tidak minum, jin. Kalau manusia makan minum enggak? Makan dan minum. Ya ini alasannya karena jin itu min zuriyati iblis itu. Ini menurut, ya, sebagian orang yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak sekalian. Nah, tapi apa yang mereka lakukan kemudian, ya? Kalau mereka tidak makan, tidak minum, tapi tinggal di sekitaran surga, wa innama, ya, yulhamuna at-tasbih wat tahmid wat taqdis iwadan anit ta'ami was sarab kal malaikah. Jadi mereka itu diilhami untuk senantiasa bertasbih, bertahmid, dan
takdis ya, mensucikan Allah Ta'ala sebagai ganti dari makan dan minum. Seperti malaikat. Malaikat itu tidak makan dan minum. Karena apa? Li'anna al-jin min jinsihim, min jinsil malaika. Karena jin itu adalah satu jenis dengan malaikat. Itu Bapak Ibu dan hadis kalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tetapi kata Ibnu Katsir, wa kullu hadhil aqwal fiha nazar wala dalila 'alaiha. Kata Ibnu Katsir kemudian ya. Jadi semua pendapat-pendapat ini bisa dikritik gitu ya. Bahkan kata beliau wala dalila 'alaiha. Enggak ada dalilnya, itu hanya pemikiran, hasil pemikiran orang-orang itu. Karena berangkat tadi, jin itu dari juriya iblis, jin itu seperti malaikat. Dengan demikian berarti kalau jin dari juriya iblis dia nggak bisa masuk ke dalam surga, hanya di emperan saja. Dan ketika mereka ada di emperan surga, mereka tidak makan, tidak minum, hanya bertasbih saja, bertahmid saja sebagaimana malaikat, karena mereka dari jenis malaikat katanya. Nah itu tapi la dalila 'alaiha. Tidak ada dalil atas itu semua. Itu ya penegasan dari Ibnu Katsir rahimahullah terkait pendapat-pendapat tersebut. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian ya. Tapi yang jelas mereka kalau beriman menerima seruan Nabi Muhammad SAW pasti akan mendapatkan ampunan dan akan dijaga dari siksa api neraka, dari siksa yang pedih. Nah yang terakhir sekalian, kata mereka ini masih kata jin kepada kaum jin, wa man la yujib da'i Allah falaisa bimu'jizin fil ardi wa laisa lahu min dunihi auliya. Barang siapa yang tidak menjawab seruan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dai yang mengajak untuk mentauhidkan Allah, maka falaisa bimu'jizin fil ardi. Mereka tidak bisa lepas dari siksa Allah di atas muka bumi. Itu kalau mereka tidak menjawab seruan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tidak bisa itu. Tidak bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaisa lahu min dunihi auliya, dan mereka jin itu dia tidak punya penolong selain Allah. Itu. Jadi sama saja di antara jin juga kalau dia tidak bertauhid kepada Allah, tidak mengikuti seruan Rasul Muhammad SAW, akan diazab oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, dan tidak ada yang bisa menolong. Ini ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata, yang jauh, yang nyata sekalian. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jin kepada jin ya, mereka berdakwah tentang pentingnya untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kesimpulannya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ayat-ayat yang kita bahas barusan menunjukkan bahwa memang alam jin itu ada. Alam jin itu ada. Ada yang beriman, ada yang ingkar. Itu satu. Yang kedua, wujubut ta'addubi inda tilawatil Qur'an bil isqa'i at-tam. Wajib hukumnya kita menunjukkan adab ketika sedang dibacakan Al-Qur'an. Apa adabnya? Mendengarkan secara sempurna. Ayatnya gimana? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Diam, dengarkan dan diam. Kemudian yang ketiga, wujubul balagi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wajib menyampaikan sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalian, kalau kita membaca hadis Nabi, mendapatkan hadis Nabi, itu wajib kita sampaikan lagi. Maka Rasul bilang, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Jadi sebenarnya dakwah itu menyampaikan
hadis Nabi, menyampaikan ayat Al-Qur'an, itu kewajiban setiap orang, ya, termasuk jin dan manusia. Setiap kita wajib menyampaikan karena diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam surah Yusuf, orang yang ngikuti Rasul itu dia harus berdakwah. Dalam surah Yusuf itu. Nah, gimana ayatnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, bukan apa? Jadi ud'u ilallah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Itu kata Allah. Kul, katakan Muhammad, ya, hadhihi sabili, dakwah inilah jalanku. Dakwah inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru, ya, untuk kembali kepada Allah ala basirah, berdasarkan ilmu. Ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi Bapak Ibu, dakwah itu sebenarnya kewajiban semua kita, gitu. Tentu dengan cara masing-masing, ya, sesuai dengan kemampuan. Bapak Ibu kalau bukan dai bisa nggak berdakwah? Kalau bukan ustadz bisa nggak berdakwah? Oh, bisa banget. Karena setiap kita ini dai, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, kembali kepada Allah Ta'ala. Tentu dengan cara kita masing-masing. Ada yang lewat mimbar waktu khutbah Jumat, ada yang lewat majelis ilmu seperti ini, ada yang lewat perilaku sehari-hari di masyarakat, gitu ya. Lewat apa? Apa itu lakar itu? Ngobrol waktu ronda, gitu ya. Nah, kita ada orang ngomong aneh-aneh, oh enggak begitu, misalnya. Nah, lalu kita sampaikan yang benar itu begini-begini. Nah, itu. Atau bisa juga lewat grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ini yang ketiga. Jadi wajib menyampaikan apa yang kita terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, al-i'radu an dinillahi yujibu al-khazalani wal hirman. Berpaling dari agama Allah itu, ya, akan mengakibatkan kehinaan dan kita akan dicegah dari masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita berpaling dari agama Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari zikri itu mengatakan Al-Qur'an, ya, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, itu diazab. Orang siapa? Yang berpaling dari agama Allah, dari Al-Qur'an. Jadi, ini Bapak Ibu kesimpulan terakhir yang disebutkan di dalam tafsir Aisarut Tafasir oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Jadi, saya kira ini. Jadi, silakan Pak Haris. Ya. Allah tangguhkanlah hidupku sampai hari kiamat. Artinya tidak dimatikan sebelum hari kiamat. Tidak mati sebelum hari kiamat. Iya. Dan atas, apakah ada jin itu yang perempuan, apakah ada jin itu yang laki-laki, kemudian terus mereka beranak pinak seperti manusia, dan tidak mati berarti kan semuanya hidup di bumi. Manusia jin itu hidupnya di bumi, tinggal di bumi. Karena kan berpindah kamu semua dan tempat di bumi gitu kan. Turun supaya turun dari surga, ya. Semuanya turun lah. Ihbitu, ya. Semua iblis dan manusia di bumi sama-sama di bumi. Manusia di bumi kan beranak pinak sampai sekarang jumlahnya bermiliar-miliar. Nah, kalau dia tidak mati, kalau punya ada perempuan dan laki-laki kemudian beranak pinak, lebih banyak dia daripada manusianya. Apakah ini di bumi ini lebih banyak jin daripada manusia? Ya, ya, baik.
Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, berarti kan pertanyaannya apakah jin itu mengalami kematian atau tidak? Kalau syaitan, iblis tidak. Ya kan mereka minta lalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Tidak mati. Malaikat juga sama. Tidak, menurut sebagian ulama tidak mengalami kematian. Nah, lalu kalau jin bagaimana? Bapak Ibu dan sekalian, kalau jin mengalami kematian sama seperti kita. Tapi kalau iblis memang tidak. Ya, kan dia minta ditangguhkan. Tapi jin mengalami kematian. Disebutkan dalam satu riwayat, Rasul cerita kepada kepada para sahabat ya. Waktu itu ada orang, dia baru menikah. Dulu ya. Baru menikah, kemudian si suaminya ini pergi keluar. Ketika dia pulang, istrinya menjerit-jerit. Istrinya menjerit-jerit, ketika suaminya datang bertanya, "Ada apa gerangan? Kenapa engkau menjerit-jerit?" Ada ular. Di atas tempat tidurnya ada ular. Bapak Ibu, kira-kira apa tindakan si sang suami yang baru nikah ini? Ketika istrinya menjerit, lalu di atas tempat tidurnya ada ular. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Wah, dibunuh pasti. Untuk menunjukkan bahwa dia jantan kan, melindungi istrinya. Dibunuhlah ular itu. Mati itu ular, tetapi dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya si suami, si laki-laki ini juga mati. Setelah dia bunuh ular, dia juga mati. Nah, jadi janda otomatis ya. Lalu, nah, kenapa orang ini mati? Kenapa orang ini mati? Karena dia dibunuh oleh jin lainnya. Gitu. Maka ada beberapa ular yang apabila masuk ke rumah kita, jangan langsung dibunuh. Itu ada riwayatnya. Ya, jangan langsung dibunuh karena dia wujud dari jin. Jin itu bisa berubah-ubah, bisa jadi ular. Kalau dia kita bunuh mati, nanti akan marah jin yang lain. Itu ada dalam riwayat ada disebutkan. Nah, jin lebih kuat. Jin lebih kuat atau tidak? Yang jelas jin nggak bisa kita lihat di dunia tadi ya. Kita nggak bisa ngelihat. Ya. Dalam wujud aslinya kita nggak bisa melihat. Nah, kita nggak bisa melihat. Tapi jin bisa berubah jadi ular. Nah, maka ada ular hitam. Itu kalau masuk ke rumah kita, ya dalam satu riwayat dikatakan itu jangan langsung dibunuh, usir dulu. Iya. Apalagi ular yang, maka nanti ada satu riwayat disebutkan ciri-ciri jin, ular yang itu adalah jin sebenarnya ya. Itu ada. Ada kitab yang menjelaskan soal itu, yang ditulis oleh Ibnu Aqil ya. Jadi Makarimul Akhlak. Ada kitab Makarimul Akhlak yang ditulis oleh Ibnu Aqil. Di situ di bagian akhir kitab itu diterangkan bahwa ada ular yang dia itu dengan ciri-ciri tertentu. Salah satu diantaranya warnanya hitam. Ya, warnanya hitam. Terus kalau berjalan itu lurus. Tidak, itu jangan langsung dibunuh, diusir dulu minimal 3 kali. Kalau diusir dia nggak mau pergi, dibunuh, nggak ada masalah. Berarti kita sudah ngusir kan, tidak zalim. Tapi kalau kita langsung bunuh, seperti apa yang diceritakan oleh Nabi tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa jin juga bisa mati. Gitu. Itu Pak Haris yang berdasarkan riwayat yang mananya tadi kami sampaikan. Boleh juga, cuman nggak tahu dia bisa jawab atau tidak kan. Nah, itu. Yang jelas cirinya tadi, ciri yang paling gampang dia biasanya warnanya hitam. Jadi usir dulu, jangan langsung dibunuh. Nah, ini menunjukkan berarti jin bisa mati. Tapi kalau iblis memang tidak mati. Ada kaum laki-lakinya, ada kaum perempuannya, sama.
Iya, sama seperti juga syaitan beranak pinak gitu. Yaitu. Maka ada juga manusia berpasangan dengan jin gitu ya. Itu hati-hati juga itu ya. Jin bisa berhubungan dengan manusia. Nah, padahal yang menghamili saya tanya nggak seudon. Nah, itu artinya jin bisa ikut serta gitu ya. Wallahu taala alam. Intinya ada laki-laki yang disenangi oleh perempuan jin, ada perempuan manusia disenangi oleh laki-laki dari kalangan jin. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu setiap kali kita masuk kamar mandi itu berdoa. Nanti kalau kita nggak berdoa, dia bisa lihat aurat kita lalu dia senang, ya kan repot. Nah itu, maka doa itu salah satu fungsinya adalah untuk memproteksi diri kita gitu ya dari pandangan jin saat kita ada di kamar mandi atau kamar kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak Ibu dan sekalian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Oh ya silakan. Ya. Seperti kita mengucapkan salam seperti ini, ya. Baik. Salam itu dianjurkan untuk diucapkan saat kita ketemu. Ya kan? Nah, sebenarnya salam itu kan absus salam wa bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif ya. Kepada orang yang kamu tahu dan kepada orang yang kamu tidak tahu ya. Nah, dan dalam hadis yang tentang ada berapa hak muslim alal muslim ya. Hak muslim terhadap muslim itu di antara apa? Fasallim alaihi idza lakitahu au fa idza lakitahu fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu dia maka ucapkanlah salam. Berarti apa mafhum yang kita bisa ambil dari fasallim alaihi idza lakitahu au idza lakitahu fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu dia maka ucapkanlah salam. Nah, salam itu dianjurkan saat kita ketemu sebenarnya. Itu kan? Tapi kalau kita nggak ketemu, WhatsApp itu ketemu atau tidak? Tidak ketemu kan? Nah, sebenarnya nggak perlu gitu. Nggak perlu. Kalau yang sunnah itu saat kita ketemu begini, assalamualaikum. Nah, maka yang mendengar wajib menjawab salam. Karena kita ketemu. Nah itu. Berarti kalau tidak ketemu, ya kita tidak perlu mengucapkan assalamualaikum gitu. Jadi langsung saja apa yang mau kita sampaikan. Nah itu karena dalilnya kan idza laqitahu fasallim alaihi. Tapi ada juga mengatakan kan disuruh absus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam di situ ya bisa ketemu, bisa tidak gitu. Nah, ini ada diambil dari keumuman absus salama bainakum atau absus salam ala man arata wa ala man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal atau kepada orang yang tidak engkau kenal. Nah, terus soal menjawabnya tadi menjawab salam itu hukumnya wajib. Fa idza huyitum bi tahiyatin fahayu bi asana minha au rudduha. Maka balaslah apabila salah seorang di antara kalian ya memberikan penghormatan kepada kalian atau mengucapkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau setidaknya yang sama, yang setimpal. Terus gimana kalau lewat WhatsApp? Sekalian. Ya. Boleh dijawab dengan tulisan, boleh juga dijawab dengan kata-kata. Walaupun mungkin yang nulis salam nggak dengar gitu ya. Kan yang penting kita jawab kan. Nah, ya itu. Tapi kalau ketemu orang yang mengucapkan salam kita mendengarnya, maka sebaiknya kita menjawabnya pun dia yang mengucapkan salam mendengarnya, kan sama ketemu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang kami pahami Pak Ruslannya. Jadi itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya.
Ah. Dia punya kelebihan bisa melihat jin. Ah. Di waktu saya ke Lampung, ada lutung. Monyet lutung itu. Yang hitam. Ah. Dia bilang bahwa itu bukan lutung sebenarnya, itu jin. Beliau ini memang ahli tahajud, puasanya Nabi Daud berpuluh tahun. Jadi waktu saya tidur geger di Tuban, saya itu nggak bisa tidur karena di kerubut nyamuk, banyak nyamuk. Tapi dia satu aja nggak berani itu. Karena nggak gini. Oh, ayo punya penting. Tapi begitu saya agak curiga. Tapi itu tadi. Jadi dia bilang kalau saya jin itu bisa kelewat. Nah, ini kelewatnya ketika lain ada sebuah rumah yang mau dijual, tapi mahal. Nah, oleh seseorang dia kirim jin ke rumah itu. Jadi mau kulkas airnya habis, lampu hidup dimatikan, rumah ini dihidupkan. Sehingga orang kalau nyewa nggak betah. Akhirnya sebenarnya kalau dijual rumah itu jadi murah. Dia yang beli. Dan dia beli, jin itu dia usir. Nah, cara mengusirnya itu saya dapatnya dari sebuah buku. Jadi dulu kan ada Cina yang terkenal di Jakarta itu yang punya buku toko-buku terkenal. Ada yang ingat? Cina Muslim, yang Gunung Agung, dia datang ke sebuah rumah, karena dikatakan itu ada jinnya. Ketika dia masuk, dia minta kita berwudu dulu, semua berwudu, baru kita ke rumah itu. Di sana banyak kelelawar, yang siapa bergantung. Ketika kita masuk, semua kelelawar itu lari. Karena apa? Orang-orang yang datang ini semuanya membaca ayat kursi yang ditakuti oleh makhluk jin. Nah, jadi jin itu bisa berbentuk ular, kelelawar, lutung ya, lutung. Kemudian itu yang kita sering kita sebut kalau ada anak kecil itu apa? Indigo. Tuyul. Ada. Tuyul itu kalau mencuri gitu. Kadang-kadang bingung juga gitu. Kayak istri saya itu kan berapa kali buahnya itu hilang yang paling tinggi 1 lembar. Karena nggak ada yang masuk cuma saya. Itu ada juga yang mempercayai jin itu bisa disuruh orang untuk mencuri. Namanya apa? Tuyul. Hanya ngomong malah. Ya. Bapak sekalian, betul memang. Jadi malaikat, jin, syaitan itu bisa berubah-ubah bentuknya. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi jin bisa berubah jadi ular. Syaitan bisa berubah jadi anjing. Bahkan bisa jadi manusia juga. Waktu Abu Hurairah disuruh oleh Nabi jaga harta zakat itu kan syaitan sampai datang 3 kali itu kan. Bahkan nasihati untuk supaya setiap kali mau tidur baca ayat kursi kan gitu. Itu bisa memang berubah-ubah ya bentuknya. Kalau manusia tidak bisa ya, manusia tidak bisa. Dan ayat kursi itu direkomendasi. Iya. Nah, dan akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan tidak bisa mengganggu kita kalau kita sebelum tidur baca ayat kursi. Di antaranya itu ya yang ada dalilnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Untuk jika perlu belajar Ya. bisa dipastikan misalnya ada ini juga jinnya juga saya datang Ya. atau malah bantu mengoreksi ceramahnya keliru. Bisa gitu. Bisa kan? Ya, bisa. Dia bisa hadir di saat ya ada majelis ilmu, di saat ya sholat, itu dia bisa hadir. Bahkan ada Al-Imam Asy-Syafi'i ya, beliau ada kitab judulnya Alamul Malaikah, Asraruhu wa Khufayahu. Jadi alam malaikat. Ya, hal-hal yang rahasia dan tersembunyi dari malaikat. Di sana disebutkan bahwa jin, malaikat itu bisa sholat ikut berjamaah. Sholat berjamaah. Bahkan ketika kita sholat sendirian,
Kalau kita azan iqamah, sholat sendirian, itu akan dimakmumi oleh kaum jin dan malaikat. Maka dianjurkan waktu kita mau sholat, meskipun sendiri, itu diazani, diiqamahi. Sholat wajib ya. Nanti jin, malaikat akan ikut bermakmum. Kalau dia ditanya oleh seseorang, kamu sholat berjamaah, lalu dia bilang iya, itu dia tidak dianggap berbohong gitu. Karena kalau tadi syaratnya dia sholatnya dengan azan dan iqamah. Itu ada dalam kitab ya, Alamul Malaika Asraruhu wa Khufayahu. Allahu alam tapi ya. Nah, jadi sangat mungkin kalau malaikat pasti di majelis ilmu seperti ini pasti malaikat hadir. Iya. Kan Rasul bilang, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi." Gitu kan? Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, summa ya yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Lalu mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, illa kecuali ya haffat alaihimul malaikah. Malaikat akan mengelilingi kita. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim. Ghasiyatuhumur rahmah. Mereka akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka ketenangan. Wa zakarahumullahu fi man indah. Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan malaikat di atas sana. Membanggakan siapa? Orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Itu malaikat hadir. Nah, jika malaikat bisa hadir, maka jin juga bisa hadir. Tapi kalau jin bisa ngoreksi enggak kalau ustadznya salah? Allah alam, enggak tahu kalau itu ya. Nah, tapi yang jelas dia bisa hadir. Kalau Pak Nasir bisa ya. Mereka yang hadir di majelis itu doanya akan didengarkan. Iya. Betul. Intinya emang banyak sekali fadilah orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, salah satunya dalam hadis tadi yang kami bacakan. Jadi banyak nih malaikat Bapak Ibu. Cuman kita enggak bisa melihat. Gitu. Jadi itu Pak Haris ya. Bapak ya Pak Haris tadi ya. Pak Nasir ya, Pak Nasir ya. Baik, saya kira sudah jam 6:27 ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa ya, dengan doa yang biasa dibaca oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam di akhir majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.